Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Siap-siap ketawa ya, karena kita akan membahas salah satu perang paling konyol di dunia. Ceritanya gini ya, 21 September tahun 1788, pasukan Austria sedang bersiap-siap menghadapi serangan dari Turki di kota Karansebe, Romania. Ini adalah bagian dari rangkaian panjang perang-perang yang terjadi sebelumnya. Pasukan Austria sudah sangat siap kala itu karena merupakan gabungan dari pasukan yang sangat besar yang terdiri dari pasukan Austria sebagai pasukan inti, pasukan Italia, pasukan Lombardi, Kroasia, dan lain-lain. Jumlahnya mencapai 100.000 orang. Di malam itu, komandan pasukan memecah kelompok jadi dua, barisan infanteri yang berkemah dan barisan kavaleri yang disuruh nyebar ke depan untuk mengintip pergerakan pasukan Turki. Barisan infanteri yang berkemah itu dibangun dalam dua bagian, bagian belakang dan bagian depan, masing-masing dibuatkan benteng dadakan. Sedangkan pasukan kavaleri yang disuruh survei ke depan itu disebar menjadi unit-unit kecil. Nah, mereka semua itu gagal menemukan pasukan Turki. Yang mereka temukan justru adalah karavan orang-orang Romania yang tengah membawa kendi-kendi tuak. Ya, belilah di situ, diuyup sampai teler. Ya mungkin tegang ya karena perang, jadi udah nguyup sampai teler, mereka kembali ke kemah dalam kondisi ketawa-ketawa nggak jelas. Sampai mereka di kemah benteng lapis pertama pasukan infanteri. Terus si pasukan infanteri itu nanya, "Kuy, lo kenapa?" "Gak apa-apa, yang mah cuman mabok." "Bagi dong, grogi nih mau perang." Si infanteri dikasih dan mabuk juga. Tapi malah makin banyak yang minta tuak. Sampai pasukan kuda yang membeli tuak itu komplain. "Gua yang bayar, lo yang nyerobot," kata si penunggang kuda. Mulai saat itu terjadilah rebutan, pertikaian, rebutan tuak. Keributan ini meningkat menjadi pertempuran massal, orang mabuk di tengah gelap malam dan beberapa di antara personil pasukan sampai menembakkan senjata apinya. Nah, letusan senapan api inilah yang segera dianggap sebagai tembakan lawan. Mereka mengira pasukan Turki datang menyergap mendadak. Semua langsung tiarap, Turki datang," kata mereka sambil menembak ke segala arah. Membuat malam jadi bising oleh letusan senjata-senjata api. Dan ini memicu keyakinan bahwa Turki memang datang menyergap. Di tengah gelap malam, dalam bahasa yang berbeda-beda, mereka tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Akhirnya perang terjadi sesama mereka. Terus pasukan kavaleri yang panik lari ke belakang, ke benteng lapis kedua. Nah, orang di benteng lapis kedua mengira pasukan yang lari ke arah mereka itu adalah kavaleri Turki dan segera menembaki. Ya banyak yang mati, tapi yang masih bertahan hidup nembak balik karena mengira mereka dijebak sama pasukan Turki. Ya, masalah utamanya adalah pasukan besar itu adalah gabungan dari berbagai bangsa dan bahasa. Sebagian besar pasukan tidak paham bahasa asing. Jadi ketika orang Austria misalkan berteriak halt, halt, yang artinya berhenti, berhenti gitu ya. Tentara dari bangsa lain mendengarnya sebagai Allah, Allah, yang merupakan teriakan pasukan Turki. Ya, baku tembaknya makin sengit. Jadi perang terjadi sampai pagi dan berhenti saat cahaya matahari menunjukkan seragam mereka dan ketika kemabukan mereka semakin berkurang. Sisa pasukan segera mundur karena mentalnya down. 2 days later. Pasukan Turki baru datang, jumlah mereka juga sangat besar. Tapi buat apa ketika mereka datang, medan pertempuran udah kosong. Yang ada adalah orang-orang bergeletakan di tanah dengan jumlah ribuan. Ada yang mati, ada yang terluka parah, belum ditembak udah mati. Pasukan Turki akhirnya menduduki kota Karansebe. Tanpa tahu apa yang terjadi. Tapi pokoknya mah menang aja ya. Krik krik. Sorry. Wait. I live this way. Go ahead, Dan. Continue. Inilah pentingnya kita nggak mabuk. Inilah pentingnya kita untuk selalu waspada di segala kondisi. Tetap sadar, tetap waras. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.